berkaitan tentang firman Allah pada surat Kanat Saraba wa futihat, dan telah dibuka as-sama'u, apa langit, fakanat, maka terdapat pada langit tersebut abwaba, beberapa pintu. Dan dibukalah langit, maka di saat langit itu dibuka, ternyata pada langit terdapat beberapa pintu. Artinya langit pun kelak akan terbelah dari segala arah. Jika terjadi hari kiamat, langit pun akan terbelah dari segala arah. Di saat langit itu terbelah dari segala arah, maka langit tersebut membentuk beberapa pintu. Jadi ketika langit ini terbelah dari semua arah, seakan-akan langit itu terbentuk seperti halnya pintu-pintu. Itulah maksud daripada firman Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit pun kelak akan terbelah dari segala arah, kemudian membentuklah langit tersebut seperti halnya beberapa pintu. Dikatakan dalam tafsirnya di sini, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit dibuka, dan dibukalah langit, maka terdapat beberapa pintu. Pintu tersebut linuzulil malaikah. Di saat pintu-pintu langit terbuka, untuk apa pintu langit saat itu dibuka oleh Allah? Linuzulil malaika, untuk turunnya para malaikat. Malaikat berbondong-bondong dari atas langit turun ke permukaan bumi. Kapan itu? Wa futihatis sama, saat langit itu terbelah dari segala arah dan membentuk seperti halnya pintu, maka di saat terbukanya langit tersebut turunlah beberapa para malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ini ayat ditafsiri dengan ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat, lebih kuat. Ini lebih mendekati pada kebenaran, karena ayat ditafsiri dengan ayat. Surat An-Naba ayat 19 berbunyi, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, yang artinya, dan dibukalah langit, maka terdapatlah langit tersebut beberapa pintu. Langit terbelah dari segala arah, maka membentuk beberapa pintu. Untuk apa pintu tersebut terbuka? Linuzulil malaikah, untuk turunnya beberapa para malaikat. Lebih jelasnya, firman tersebut dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa yauma tashaqqaqus sama'. Wa yauma tashaqqaqus sama', dan ingatlah,
wahai Nabi Muhammad, pada hari ketika langit terbelah, kelak di hari kiamat, langit akan terbelah. Di saat langit tersebut terbelah, yauma tasyaqqaqus sama, ketika langit tersebut pecah, terbelah, maka bil ghamam, langit tersebut mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Ketika langit pecah dan mengeluarkan kabut yang berwarna putih, di saat itu nuzzilal malaikatu tanzila, dan para malaikat pun diturunkan oleh Allah secara bergelombang. Ya, persis Bon, berarti pas. Saya ulang, Mas, biar lebih jelas. Wa futihat, ketika dibuka as-sama'u, langit, fakanat abwaba, maka langit tersebut membentuk seperti pintu-pintu. Untuk apa langit tersebut dibuka? Di tafsirnya dikatakan linuzulil malaika, untuk tempat turunnya para malaikat. Persis seperti dalam firman Allah di ayat yang lain, Allah berfirman, wa yauma tasyaqqaqus sama, dan pada hari ketika langit tersebut pecah, bil ghamami, kemudian mengeluarkan kabut. Saat langit terpecah dan mengeluarkan kabut, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah malaikat oleh Allah secara berbondong-bondong. Dan dalam tafsirnya dari ayat wa yauma tasyaqqaqus sama, ay uzkur ya Muhammad, ingatlah wahai Nabi Muhammad, hina maja'atil yaumul qiyamah, pada saat datangnya hari kiamat. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, pada saat datangnya hari kiamat, yaitu ketika langit pecah dan benda-benda langit pun saling bertabrakan dengan sangat dahsyatnya. Enten srengenge, enten rembulan, ada bintang-bintang, ada planet, semua benda-benda langit. Di saat langit itu pecah dan membelah, maka benda-benda langit satu dengan yang lain saling bertabrakan, sehingga dampak daripada tabrakannya benda-benda yang ada di langit mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Koyok kobongan ngoten. Dampak daripada tabrakannya benda-benda langit maka mengakibatkan gumpalan kabut-kabut yang berwarna putih. Semua benda-benda langit, baik itu matahari, baik itu rembulan, baik itu bintang ataupun planet-planet yang lain, saat bertabrakan dan mengeluarkan kabut yang berwarna putih, akhirnya semua benda-benda langit berubah menjadi debu yang berterbangan. Allah, ya napa dahsyat di saat itu. Saat itu para malaikat diturunkan oleh Allah dari langit berbondong-bondong, bergelombang-gelombang dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk apa malaikat turun atas perintah Allah berbondong-bondong yang jumlahnya tidak sedikit?
Mereka turun dengan membawa catatan-catatan amal perbuatan manusia. Mereka turun dengan membawa catatan-catatan amal perbuatan manusia. Dan merekalah para malaikat menjadi saksi atas semua tindakan manusia saat mereka berada dalam kehidupan dunia. Jadi ketika langit itu dibelah, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun berbondong-bondong yang jumlahnya tidak sedikit. Turunnya malaikat yang bertepatan dengan bertabrakannya benda-benda langit untuk membawa catatan amal manusia. Untuk membawa catatan amal manusia yang merupakan hasil daripada perbuatan manusia saat di dunia. Kemudian malaikatlah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah akan perbuatan yang dilakukan oleh manusia saat hidup di dunia. Nih. Itulah penjelasan daripada surat An-Naba ayat 19 yang berbunyi wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Manten-manten ayat yang berikutnya wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankanlah gunung-gunung. Suyira, dijalankan. Al-jibalu, beberapa gunung, kelak mendekati kelak ketika terjadi hari kiamat, gunung yang terlihat kokoh akan dijalankan oleh Allah, tercabut dari akarnya, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika gunung itu dijalankan oleh Allah, fakanat saroba, maka gunung yang terlihat kokoh itu berubah tak ubahnya seperti fata morgana. Kenapa fata morgana? Sesuatu yang tidak ada tapi seperti terlihat ada. Itu fata morgana. Gunung yang begitu kelihatan megah, gagah, kokoh dan kuat, tertancap di perut bumi untuk menjaga supaya bumi ini tidak terjadi kegoncangan, koyok-koyok bertahan di tempatnya. Ketika di hari kiamat kita tidak akan menemukan itu gunung. Ketoke ono, begitu kita dekati, ternyata semua gunung yang kokoh itu berubah seperti tumpukan debu-debu yang sudah hancur. Itu hari kiamat nanti. Jadi gunung bertabrakan dengan bumi sampai menjadi hancur tak ubahnya seperti tumpukan-tumpukan debu. Ketoke megah, kuat, ternyata hanya sebatas fata morgana, tidak ada wujudnya. Kelihatannya seperti ada tapi hakikatnya tidak ada. Mengapa? Semuanya sudah hancur, berubah menjadi tumpukan-tumpukan daripada debu. Dan itu akan terjadi kelak di akhir zaman, kelak di yaumul kiamat. Allah. Ini salah satu tanda kedahsyatan datangnya hari kiamat, yaitu terjadinya tabrakan gunung-gunung sehingga gunung tersebut berubah seperti kapas yang berhamburan. Gunung tabrakan kali gunung, gunung tabrakan kali bumi, sehingga hasil daripada tabrakan gunung satu dengan yang lain itu, maka gunung tak ubahnya seperti kapas yang berhamburan, dihembus oleh angin, gak ada arah. Saking ajure saat itu. Makanya digambarkan oleh Al-Quran fakanat saroba, tak ubahnya persis seperti fata morgana. Keto ane koko, ternyata hilang semuanya itu kekokohan, gak menemukan apa-apa kita. Dari kejauhan seakan-akan kelihatan gunung, tapi ternyata semuanya sudah hancur lebur seperti kapas yang berterbangan. Ada yang mengatakan dalam ayat yang lain seperti bulu. Ada juga yang
digambarkan seperti fata morgana. Jadi gunung oleh Al-Quran ketika terjadi hari kiamat digambarkan seperti kapas, kadang digambarkan seperti bulu, kadang digambarkan seperti debu, kadang digambarkan seperti fata morgana. Itulah gambaran Al-Quran mengenai tentang gunung ketika menghadapi hari kiamat. Kita yang beranggapan gunung itu kokoh, terbentuk dari susunan batu-batu, ternyata itu semuanya akan berubah seperti kapas, seperti bulu, seperti debu, bahkan seperti fata morgana. Ketokane ono, kenyataane boten enten. Seperti itulah dahsyatnya saat ditiup sangkakala. Nih, dalam firman Allah yang berbunyi wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengungkapkan yaumul qiyamah yaumun azim. Hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Ja'alahallahu yaumal fasli baina khalaikihi. Di hari yang dahsyat tersebut Allah menjadikan sebagai hari keputusan untuk hamba-hambanya. Artinya keputusan seperti yang dulu pernah kita kaji bahwa masing-masing akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Keputusan Allah memisah antara perkara hak dengan yang batil. Hari keputusan adalah Allah memisah, saatnya Allah memisah antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Itulah yang dimaksud dengan hari keputusan. Makanya tidak menjamin ketika seseorang dalam alam kuburnya di dunia berdampingan dengan kuburan orang soleh, tidak menjamin kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan, digiring oleh Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Enggak menjamin. Mengapa? Yaumal fasal, akan terjadi itu hari perpisahan, hari keputusan. Saatnya Allah memisah antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Saatnya Allah memisah antara kebenaran dan kebatilan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari keputusan tersebut adalah yauma nufikha fis-sur fayatunan nas afwaja, yaitu hari ditiupnya sangkakala lalu manusia datang berkelompok-kelompok. Nih, menungso podo melayu. Nih, karena takut dan gelisah. Nih, bahkan sampai dalam ayat yang lain, saat itu anak-anak kecil berubah menjadi, rambutnya berubah menjadi beruban. Anak-anak kecil saking dahsyatnya menghadapi hari kiamat, rambut-rambut mereka berubah menjadi uban. Gunung-gunung berjalan, langit membelah sehingga menjadi seperti pintu-pintu. Saat itu neraka jahanam dinyalakan oleh Allah. Dan para rawuh ingkang sangat kaula muliakan berbicara tentang fata morgana, firman Allah yang mengatakan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Saat gunung dijalankan oleh Allah, maka gunung berubah seperti halnya fata morgana. Fata morgana 2 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fata morgana 2 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 39. Kesan lebih jelas. Nomor kali surat An-Naba ayat 20 niki. Iya.
Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Pertama, fata morgana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Biasanya fata morgana itu dijumpai di tempat-tempat yang panas. Kadang-kadang di gurun pasir, menyerupai air, kadang-kadang menyerupai danau. Itu sebenarnya adalah pantulan dari langit yang dipantulkan oleh udara yang panas. Jadi pantulan langit mengarah kepada udara yang panas, maka udara yang panas ini berfungsi seperti halnya cermin, sehingga ketika ada pantulan langit yang menuju kepada udara yang panas, nampak seperti danau, nampak seperti ada air yang banyak. Maka udara yang panas itu berfungsi seperti cermin. Muncullah fata morgana. Pertama, Al-Quran yang membicarakan tentang fata morgana, firman Allah dalam surat An-Nur. Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Ini gila gambarannya Al-Quran. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang-orang kafir, amal perbuatan baik mereka seperti fata morgana yang ada di tanah datar. Tiang-tiang kafir saat di dunia, mungkin mereka sosialnya baik dengan masyarakat. Orang-orang kafir saat di dunia, mungkin mereka berbagi, mungkin mereka bersedekah. Orang-orang kafir saat di dunia, mungkin mereka menyambung tali silaturahim. Orang-orang kafir saat di dunia, mungkin mereka memikirkan kondisi masyarakatnya yang dalam keadaan miskin dan kelaparan. Amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tak ubahnya seperti fata morgana. Dengan amal baik seseorang berharap untuk menjadi orang yang selamat. Dengan amal baik seseorang berharap untuk mendapatkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, orang-orang Nasrani punya kepercayaan. Nih, terhadap adanya surga punya kepercayaan. Orang-orang Yahudi punya kepercayaan terhadap adanya surga. Sebab mereka itu pengikut kitab Taurat. Orang Nasrani pengikut kitab Injil, dan di situ diterangkan adanya hari kiamat. Di situ juga diterangkan adanya surga sebagai balasan orang-orang yang beramal baik. Nih, maka ketika orang-orang Nasrani yang mempertahankan Injilnya, orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran Zaburnya, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Al-Quran, wajib mereka itu meninggalkan ajarannya untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Loh, kok ada orang Nasrani mempertahankan Injilnya? Kok ada orang Yahudi mempertahankan Tauratnya, tidak mengikuti ajaran Al-Quran, sekalipun mereka mengikuti ajaran agama Allah, mengikuti firman Allah dalam kitab Injil dan kitab Taurat, tapi mereka dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu kafir. Mereka tetap beranggapan agama mereka adalah agama yang paling benar. Makanya mereka mempertahankan Injilnya, mereka mempertahankan Zaburnya. Sehingga ketika mereka beramal soleh, mereka berharap untuk mendapatkan imbalan pahala dari Allah.
Ketika mereka sosialnya baik dengan masyarakat, mereka berharap untuk masuk surga kelak di yaumil qiyamah. Tapi apa penjelasan Al-Quran atas amal perbuatan mereka? Al-Quran mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarob. Dan orang-orang kafir, amal perbuatan mereka kasarobin, seperti halnya fatamor gana bikiatin yang terdapat pada tanah datar. Ya no, ketokane kaya ono banyu, seolah-olah dia menemukan air. Ternyata begitu didatangi nggak ada apa-apanya. Itulah gambaran daripada amal-amal orang kafir. Tak ubahnya seperti fata morgana yang ada di tanah datar. Yahsabuhu dzam'anu ma'a. Loh, Al-Quran menjelaskan dengan jelas. Nih, yahsabu yang disangka, fata morgana tersebut disangka adzam'anu oleh orang-orang yang dalam keadaan dahaga. Tiang sing goroane garing menyangka kalau di situ ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, ketika orang-orang yang dalam keadaan dahaga menyangka di situ ada air, begitu didatangi tempat tersebut ternyata tidak ada apa-apa. Lam yajidhu syai'a, tidak ada apa-apa. Hati-hati. Bismillah, duduk. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan didapati ketetapan Allah baginya. Artinya Allah telah membayar, memenuhi terhadap janji-janjinya, menentukan perhitungannya atas amal perbuatan orang-orang kafir tersebut. Wallahu sari'ul hisab. Allah sangatlah cepat dalam perhitungannya. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang firman Allah yang membicarakan tentang fata morgana. Dalam Al-Quran firman Allah yang bercerita tentang fata morgana hanya ada 2 ayat. Ayat pertama adalah firman Allah yang terdapat pada surat An-Nur ayat 39. Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 39, Al-Imam Ibnu Katsir, ini beliau juga hafidh, ahli hadis sekaligus mufassir. Di saat beliau mentafsirkan tentang fata morgana yang ada pada ayat tersebut, beliau mengatakan hakadha halul kuffar yaumal qiyamah. Demikianlah keadaan orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Ya kenapa? Mereka menduga dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan saat di dunia, mereka menyangka bahwa diri mereka pasti mendapatkan pahala di sisi Allah. Nih, orang kafir yang pernah bersedekah, dengan sedekah yang mereka lakukan saat di dunia, mereka berharap dan meyakini kalau dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nih. Mereka pun juga kadang-kadang menyambung tali silaturahim. Dengan tali silaturahim yang mereka lakukan, mereka seakan-akan meyakini kalau mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Cuman di saat mereka menghadap kepada Allah pada hari kiamat nanti,
Nih, Allah menghisab amal mereka dengan menanyai semua amal perbuatan mereka. Ternyata mereka tidak menjumpai suatu apapun yang pernah mereka lakukan. Nih, sodakoe tidak diketemukan, silaturahimi tidak diketemukan pahalanya. Terus napa nih? Andai kata mereka memberikan santunan kepada anak yatim, santunannya tidak mereka ketemukan di sisi Allah yaumul qiyamah. Mengapa tidak diketemukan amal baik mereka? Mungkin satu, karena tidak ikhlas. Yang kedua, karena tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang ketiga, yang paling fatal, karena kekafiran mereka. Karena kekafiran mereka, sehingga amal perbuatan mereka tidak diketemukan pahalanya sampai dijadikan oleh Allah seperti habaan mansur. Seperti debu yang berterbangan. Hadirin rahimakumullah. Dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat, di saat matahari digulung oleh Allah, bintang-bintang pun juga berjatuhan, bertabrakan. Di mana matahari dan rembulan serta bintang-bintang adalah merupakan sumber cahaya. Adalah merupakan sumber cahaya. Matahari, rembulan, bintang-bintang itu adalah sumber cahaya. Loh, kalau matahari digulung oleh Allah, bintang-bintang berjatuhan, rembulan dibenturkan oleh Allah jadi satu, kemudian semuanya berubah menjadi debu, sehingga menghasilkan apa tadi? Gumpalan asap yang berwarna putih. Nih, kalau memang sumber cahaya sudah dipadamkan oleh Allah, kelak di hari kiamat, padahal saat itu sangatlah banyak jumlah manusia yang dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Ini kan sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, karena matahari dibenturkan oleh Allah dengan rembulan, dibenturkan pula dengan bintang-bintang dan planet yang lainnya, sehingga menjadi hancur lebur, taubahnya seperti debu yang menghasilkan asap yang berwarna putih. Ketika sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, padahal saat itu manusia banyak yang berkumpul di alam mahsyar, dan tidak satu pun yang ditinggal oleh Allah dalam alam barzah. Semuanya dibangkitkan oleh Allah untuk berkumpul di alam mahsyar, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Terus yok nopo, nek kapak sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, mereka berkumpul menjadi satu, otomatis mereka sangat merasa kesulitan saat mau melangkahkan kaki. Menungso kumpul dari setunggal, sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, dan mereka diperintahkan untuk kumpul di masa. Ya napa katanya melaku? Nen? Terus andai kata kita jalan, uyul-uyul nanti yang koyok ngoten, kata nang pundi coba? Wah, manusia nggak sedikit saat itu, bukan miliaran, bukan triliunan. Mungkin dunia ini menjadi alam mahsyar secara keseluruhan, karena saking banyaknya makhluk Allah berkumpul menjadi satu. Cuman boten enten cahaya yang menerangi saat itu.
Di mana mereka tahu arah barat? Di mana mereka tahu arah timur, selatan dan utara? Ya nopo katanya melangkahkan kaki. Bagaimana pula saat mereka mau melintas jembatan yang sangat gelap? Allah, jembatan Sirotol Mustaqim, sing koyok ngoten panjangi, koyok ngoten landepe, koyok ngoten cilike, koyok ngoten dukure meditinge, dalam keadaan gelap. Tak terbayangkan pun apakah kita bisa melewati jembatan tersebut atau tidak. Soalnya mboten enten lampu, mboten enten senter. Nek nguwot mboten enten lampu, mboten enten senter, resikone ya menyebabkan kita akan terjatuh. Nih. Tapi alhamdulillah, niki beruntungnya orang-orang yang beriman. Nih, ada kabar gembira, baik yang bersumber dari Allah ataupun yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kelak di yaumul qiyamah, di saat sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, mereka akan diberi cahaya oleh Allah. Orang-orang yang beriman akan dibekali cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman. Dari mana itu cahaya kita dapatkan? Cahaya itu kita dapatkan dari pekerjaan kita melakukan sholat subuh dan sholat isya. Jadi melakukan sholat subuh dan sholat isya. Dalam hadisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau laki-laki dilakukan berjamaah di masjid, di musola. Nek perempuan dilakukan di rumahnya masing-masing. Sing penting tepat waktu. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, silakan ke masjid. Kalau memang menimbulkan fitnah, lebih baik mengerjakan sholat di rumah. Itu bagi seorang wanita. Apa kabar gembira yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang beriman, agar mereka mampu menerangi jalannya menuju surga Allah, mampu berjalan di atas Siratal Mustaqim karena diterangi oleh cahaya. Ketok dalane. Nih, Rasul bersabda, "Basyiril masyaina fidzulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Ingkang artosipun, berikanlah kabar gembira. Sinten kanjeng Nabi sing dikai kabar gembira? Orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan malam. Tiang-tiang sing akeh melakune di kegelapan malam, kak berilah kabar gembira kepada mereka. Untuk apa kanjeng Nabi mereka berjalan di kegelapan malam? Mereka berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Menuju masjid. Maka ulama ahli hadis menyatakan yang dimaksud berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid untuk mengerjakan satu sholat isya, yang kedua sholat subuh. Bukan sholat maghrib, tapi sholat apa? Isya dan sholat subuh. Maka ada kabar gembira bagi orang yang beriman, sumbernya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memperbanyak perjalanan menuju masjid di kegelapan malam untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, kabar gembira yang mereka dapatkan adalah cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Artinya, nggak usahlah kita terlalu khawatir. Alhamdulillah, nih, sekalipun sumber cahaya dipadamkan oleh Allah, nih, ya napa? Nek kapak mboten enten srengenge, bengi mboten enten rembulan, nggih mboten enten bintang.
lampu padam, menungso kumpul dari setunggal, dia apa coba? Nggak ada cahaya sedikit pun, nggak ada cahaya, nggak ada HP, nggak ada korek, nggak ada semuanya. Nggak bisa membayangkan kita. Tapi beruntunglah bagi orang yang beriman, mendapatkan cahaya yang begitu terang yaumul qiyamah. Dari mana itu cahaya kita dapatkan? Dari perjalanan di waktu malam menuju ke rumah Allah, yaitu masjid, untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sekalipun kita membawa senter, sekalipun kita membawa lampu, membawa pelita yang dapat menerangi kegelapan jalan kita, tapi kalau kita mengalami kesulitan, mungkin ada rintangan, mungkin ada yang ganggu, mungkin ada apa, sulit kita akan sampai kepada tujuan. Ya kan? Sulit. Agar supaya tidak ada kesulitan yang kita jumpai saat kita menuju surga Allah, karena diterangi oleh lampu yang kita bawa dari mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka supaya jalan menuju surga diberi kemudahan oleh Allah, bersabarlah untuk duduk di dalam majelis ilmu. Ya, sangat berhubungan sekali. Makanya dikatakan Nabi Muhammad, siapa orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, siapa orang yang meniti di suatu jalan untuk mencari ilmu agama, sulit memang, bukan sulit, berat. Seakan-akan kita memikul beban yang besar, sehingga langkah kita untuk hadir dan majelis ilmu sangatlah terasa berat. Memang berat, hakikatnya memang berat, tapi hikmah yang kita dapatkan, keberatan yang kita rasakan di dunia, menjadikan kita diberi kemudahan oleh Allah jalan meniti ke dalam surga. Allah akan memberikan kemudahan kepada mereka yang meniti jalan untuk mencari ilmu, jalan mereka untuk menempuh jalan mereka menuju kepada surga akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, itu yang pertama. Itu yang kedua. Si nomor kali. Si nomor 3. Nih, si yang pertama mau cahaya kita dapatkan dengan mengerjakan salat isya dan salat subuh. Yang kedua, supaya perjalanan kita diberi kemudahan oleh Allah, kita harus sabar duduk di dalam majelis ilmu. Sing nomor 3, ada hadis riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan macam-macam orang yang lewat di atas Shiratal Mustaqim. Orang yang lewat di atas Shiratal Mustaqim ternyata di antara manusia, mungkin dialami oleh yang lain dalam kondisi gelap gulita, nggak kelihatan Shiratal Mustaqimnya, yang mengakibatkan mereka terjerumus dalam jurang jahanam. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman magdiyah. Semua di antara kita pasti akan melintas di atas Shiratal Mustaqim, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlewatkan. Siapapun kita pasti akan melintas di atas Shiratal Mustaqim. Lah nek kapak mboten enggak ada cahaya, naudzubillahi min dzalik. Andai kata punya cahaya, agar diberi kemudahan oleh Allah, harus sabar dulu dalam majelis ilmu. Mari ngaten tingkatan yang berikutnya. Ayo. Nih, kata Rasulullah SAW menggambarkan macam-macam tingkatan orang yang melewati Shiratal Mustaqim. Yang pertama kali ada di antara mereka yang melintas Shiratal Mustaqim, tak ubahnya seperti kilat, petir. Jadi nguwet dalan koyok ngoten dawane, ternyata perjalanan mereka itu lebih cepat daripada petir yang menyambar, atau mungkin lebih cepat daripada cahaya. Kira-kira lebih cepat mana petir dengan cahaya? Itu perjalanan mereka saat melintas di atas Shiratal Mustaqim, tak ubahnya seperti petir yang lagi menyambar, saking cepetnya.
Datang langsung pergi. Sahabat Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai utusan Allah, demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusannya, apa yang dimaksud dengan perjalanan seperti kilat?" Rasulullah SAW menjawab, "Hei Abu Hurairah, tahukah kamu, di saat kilat itu menyambar, dia itu pergi dan datang dalam keadaan sekejap. Teko ambek nyingkir ini dalam sekejap. Itulah kilat. Ternyata di antara manusia saat melintas Shiratal Mustaqim, mereka mempunyai kekuatan seperti petir, datang dan pergi dalam sekejap, saking cepatnya. Ada di antara manusia, kata Kanjeng Nabi, yang berjalan seperti angin. Ada juga yang seperti burung, ada yang berlari seperti kuda. Dan saat itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita sebagai umatnya di tepi sirat. Jadi Kanjeng Nabi memapak. Kanjeng Nabi itu menunggu kedatangan kita sebagai umatnya. Di mana? Di tempat-tempat yang sangat menakutkan. Kata Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah manusia di hari kiamat akan mengingat kepada yang lainnya?" Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah manusia akan ingat kepada yang lainnya yaumal?" Apa jawaban Kanjeng Nabi? "Amma fi thalathi mawadhi' fala." Hai Aisyah, kalau dalam 3 fase ini tidak satu pun yang akan mampu mengingat kepada yang lainnya. Saking apa nih? Dahsyatnya kondisi saat itu, nggak ada yang mengingat. Niki mungkin saking tawadhu'e Kanjeng Nabi. Saking apa? Tawadhu'e Kanjeng Nabi, saking dahsyate dina kiamat pada 3 fase ini, sehingga manusia yang satu tidak akan mungkin bisa ingat kepada yang lainnya. Nih, jangankan orang biasa, ulama pun gak akan bisa mengingat kepada yang lainnya. Jangankan ulama, aulia pun tidak akan bisa mengingat kepada yang lainnya. Jangankan aulia, para rasul, para nabi pun tidak akan bisa mengingat kepada yang lainnya. Mengapa? Saking menakutkannya kondisi saat itu. Itu jawaban Rasulullah. Di saat turunnya malaikat dari langit sambil membawa apa tadi? Catatan amal perbuatan manusia. Ketika langit membelah berbentuk seperti pintu-pintu, disitulah turun para malaikat berbondong-bondong atas perintah Allah sambil membawa catatan amal perbuatan manusia untuk dibawa kepada setiap yang mempunyai catatan tersebut. Saat itu menungso genting, betul nih ngomong betul apa sampai nggak bisa ingat kepada yang lainnya. Mari ingatan indal hisab, ketika turun catatan amal ditaruh di sini oleh para malaikat, mari ingatan antri satu persatu untuk diperhitungkan. Ketika diperhitungkan, apakah ia bisa mengambil catatan amal tersebut dengan tangan kanan maka menjadikan ia selamat, ataukah ia mengambil catatan amal tersebut dengan tangan kiri menjadikan ia celaka? Saat itu manusia yang satu tidak bisa ingat kepada yang lainnya. Dan yang ketiga, indas sirat. Jadi ketika turunnya catatan amal yang dibawa oleh malaikat, saat itu manusia nggak bisa ingat kepada yang lainnya. Yang kedua, di saat mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing, yaitu hisab. Di situ juga manusia nggak bisa ingat kepada yang lainnya. Yang ketiga, di saat manusia akan melintas di atas Shiratal Mustaqim, saat itu manusia nggak akan bisa ingat kepada yang lainnya. Tapi di sini hadis ini riwayat Abi Hurairah, Kanjeng Nabi menunggu umatnya di mana? Di penghujung daripada Shiratal Mustaqim.
memapak-mapak kanjeng Nabi, ngenteni umat ini ngeriku. Ketika umatnya melintas, kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya. Inilah syafaatul uzma. Semua para nabi mempunyai doa, mempunyai gaman, mempunyai senjata, dan mereka telah memanfaatkan gaman tersebut, memanfaatkan senjatanya tersebut saat mereka hidup di dunia. Ada yang dipakai menghancurkan umatnya, ada yang dipakai macam-macam pokoknya. Semua para nabi dan para rasul telah menggunakan prioritas yang istimewa, doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menggunakannya. Kecuali kanjeng Nabi, illa ana, kecuali aku. Doa yang akan diberikan oleh Allah tidak aku pakai saat aku di dunia. Tidak aku pakai untuk menghancurkan umatku. Tidak aku pakai untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tidak. Mengapa? Sengaja aku simpan. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk aku berikan syafaat, untuk aku supaya aku bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari umatku yaumul qiyamah. Coba. Jadi senjatai kanjeng Nabi, gamane kanjeng Nabi berupa doa yang mustajabah, tidak digunakan oleh kanjeng Nabi saat beliau disakiti di kota Mekah. Tidak digunakan oleh beliau saat beliau dilempari batu. Tidak digunakan oleh beliau saat beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir. Enggak digunakan. Beliau sengaja simpan. Untuk apa? Untuk aku pakai kepentingan yaumul qiyamah, supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku yang berlaku dosa besar. Makanya beliau ketika umatnya datang untuk melintasi Shiratal Mustaqim, beliau ada di penghujung Shiratal Mustaqim, seraya mengangkat kedua tangannya, seraya mengatakan Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Wahai Allah, selamatkanlah umatku, wahai Allah selamat. Kita yang melewat, beliau yang berdoa. Ini doa yang mustajabah. Kalau yang lain gak ada kesempatan untuk berdoa. Karena apa? Doa mereka sudah dipakai. Sudah gak berfungsi senjatanya benar. Tapi Nabi Muhammad belum dipakai, digunakan untuk menyelamatkan umatnya dari panjangnya menunggu di atas mahsyar dan demi keselamatan mereka saat melintas Shiratal Mustaqim. Allahumma sallim, wa Allah selamatkan umatku. Allahumma sallim, wa Allah selamatkan umatku. Kok bisa? Katanya tidak ingat kepada orang lain saat Shiratal Mustaqim. Itu menandakan akan apa? Kerendahan hati beliau, saking tawadhu'e. Padahal beliau diberi keistimewaan oleh Allah, bisa mendoakan umatnya saat melintas di atas Shiratal Mustaqim. Tapi beliau mengatakan seperti itu karena tawadhu'nya, menjaga perasaan yang lain, mungkin menjaga perasaan nabi-nabi yang lain. Semoga kita semuanya berkat majelis ilmu yang kita duduki saat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangi cahaya kita kelak di hari kiamat. Allah pun juga memberi kemudahan kepada kita jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita atas doa Nabi Muhammad saat kita melintas di atas Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. Para rawuh ingkang sangat kawula mulyakaken, dua ayat kajian kita di malam hari ini. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-19 yang berbunyi wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan yang kedua wa suyiratil jibalu fakanat saraba, berbicara tentang fata morgana. Tadi dikatakan Al-Qur'an hanya berbicara 2 kali tentang fata morgana. Kalau kinten jelas napa ada yang perlu didiskusikan, napa cakap Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kajian kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kiranya kurang lebih dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.